Halo semuanya, nama saya Danur. Saya ingin menunjukkan bagaimana membuat wajah manusia menggunakan Blender, khususnya menggunakan fitur sculpting. Dan apakah kita bisa membuatnya secara baik? Nah, eee, kita akan ke sculpting mode, kemudian kita aktifkan Dino Topo, dan juga kita aktifkan symmetry in the x-axis. Kalian bisa gunakan y-axis itu, tapi kalau Z mungkin tidak ya. Salah satu dari X atau Y, tergantung di mana kalian membuat posisinya ya. Kemudian, pertama yang saya akan lakukan, saya akan membuatnya lebih membulat ya. Banyak cara, tapi saya akan buat yang sederhana aja. Kita akan hilangkan bagian sudut-sudutnya, dan memang sebenarnya tidak harus seperti ini, kita punya banyak cara untuk melakukannya. Tapi ini sebenarnya hanya menambahkan, fungsinya menambahkan vertis saja. Kemudian saya akan haluskan menggunakan smooth tool di sini. Kemudian baru kita mulai bentuknya. Kepala manusia bagian atas tentu saja agak membesar, kemudian bagian sini juga. Kemudian kita tambahkan seperti bagian dagu. Kemudian di sini hidung, mata, kuping, dan ini lehernya. Saya akan gunakan bulb. Sebenarnya ini tidak wajib menggunakan bulb atau menggunakan inflate, tergantung kebutuhan aja. Nah, kalian juga bisa gunakan, misalnya kalian bisa gunakan grab tool atau elastic deform untuk mengatur di akhirnya. Nah, saya akan kadang-kadang saya akan ganti satu dan lainnya ya. Ya, saya rasa, saya hanya akan buat sampai di bagian leher dan juga bahu saja, ya. Nah, saya akan buat agak, apa ya, yang agak kekar, saya harap bisa buat seperti itu. Dan kita bisa gunakan smooth tool untuk buatnya lebih bagus. Nah, kita bisa gunakan tipe banyak hal, model yang bisa kalian, pikirkan. Saya saat ini hanya buat sejadinya aja. Nah, sekarang kita bisa putuskan apa kita mau buat model ini realistis atau kartunis, stylized, seperti itu ya. Nah, kita bisa akan klik F, kemudian untuk memperbesar dan memperkecil, saya akan buat garis-garis tulangnya dulu. Kemudian ini bagian mata, hidung. Kemudian rasanya ini kurang besar, seperti ini. Kalian bisa menggunakan kontrol untuk membalik inflate jadi deflate, semacam itu. Dan kita gunakan juga elastic deform untuk apa? Untuk menaikkan bagiannya. Misalnya kalian ingin dia tidak terlalu bulky. Jika kalian ingin membuat badan besar, biasanya lehernya tidak terlalu terlihat biar jadi kelihatan kuat. Tetapi jika kalian ingin membuatnya normal, berarti kalian harus membuat lehernya agak panjangan. Nah, semacam ini ya. Nah, ini bukan berarti saya pakai brewok ya, belum selesai. Ya mungkin saya akan, ke model yang lebih stylish daripada terlalu realistis ya. Oke. Nah, kita sudah membuat dasar mukanya. Nah, jika kalian ingin membuat detail lebih bagus, kita bisa atur di Dino Topo, kita ganti ke 5. Seperti ini, supaya hasilnya lebih detail. Saya akan tambahkan hidung, kemudian mulut,
Kemudian dagu, saya akan atur lebih besar strength-nya. Kemudian kita bisa haluskan. Atau kalian juga bisa gunakan flat di sini. Karena kadang-kadang kita kalau untuk model stylish kadang-kadang kita butuh sesuatu yang garis-garisnya yang tegas. Ya, seperti ini. Nah, jika kalian tidak suka dengan hasilnya, nah kalian masih bisa rubah dengan grab tool atau elastic deform, tergantung apa yang model yang kalian mau buat seperti apa. Saya akan buat sedikit kartunis seperti ini. Dan kemudian kita akan atur detailnya di bagian mata, sedikit detail. Nah, untuk membuat suatu objek, saran saya jangan langsung buat detail di awal, tapi kalian buat dasarnya dulu. Kalian mau buat seperti apa? Kemudian jika kalian sudah menemukan dasar dari model itu, baru kalian buat detailnya. Nah, seperti yang saya atur di sini. Kalian bisa mulai dengan 12, kemudian balik ke bagian yang lebih detail. Baru diatur ke 12 jika semuanya sudah terbentuk. Karena bakalan susah menghaluskan atau mengatur balik ke posisi yang lebih bagus ya. Oke, dasar muka sudah terbuat. Sekarang kita akan buat detail di bagian hidung, kemudian mulut, baru mata. Nah, untuk hidung saya akan buat sedikit melengkung di atas ini. Ini sudah terbentuk. Kemudian bagian hidungnya saya akan buat agak besar. Karena ini model stylish. Kemudian di sini agak melengkung. Kemudian jika terlalu banyak kita bisa undo juga. Kemudian kita bisa gunakan grab tool untuk mengatur sedikit. Dan inflate. Gunakan control. Saya akan buat ini sedikit seperti ini. Dan di bagian hidung. Seperti itu. Nah, karena kita tidak mau buat detail juga, kita rasanya sampai di sini dulu bagian hidungnya. Kita balik ke bagian yang lain, misalnya mata. Nah, bagian mulut dulu ya. Di bagian mulut kita bisa gunakan invert lagi untuk membuat garisnya bagian mulut bagian atas. Kemudian biasanya bagian bawah itu sedikit lebih besar, lebar. Jangan takut tentang desain yang salah atau tidak pas, karena kita bisa memperbaikinya nanti. Ya. Ya, ini lagi pula ini editing juga kan ya. Nah, kemudian bagian dagu harusnya lebih ke bawah setelah ini ya. Kemudian gunakan smooth tool.
jika sudah mulai tidak beraturan. Tapi hati-hati dengan bagian mana yang kamu smooth. Nah, jika sudah, kita tambahkan, mungkin kita bisa flatkan di bagian sini. Kemudian bagian yang belum terfill, kita bisa tambahkan fill-nya. Kemudian bagian sini seharusnya tidak terlalu besar, tapi bagian atas ini harusnya lebih tinggi. Itu. Jadi kita bisa balik. Ya, ini bagian mulutnya. Dan selanjutnya kita bisa gunakan crease here untuk membuat bagian mulutnya terpisah seperti ini. Dan kemudian kita bisa atur sampai mana mulutnya. Dan jika mulai sudah tidak beraturan, kita bisa gunakan smooth tool atau kita bisa gunakan relax juga. Ya, ini bagian mulut. Nah, baik lagi ini untuk buat yang kartunis, yang non-realistis ya. Nah, kita bisa kecilkan nanti, kita bisa perbesar dagunya atau perkecil hidungnya terlalu besar misalnya. Untuk mengaturnya kita bisa gunakan grab tool. Seperti ini. Kemudian atur hidungnya di sini. Atur supaya dia agak besar. Dan buat hidungnya sesuai dengan model yang kalian ingin buat. Nah, sebenarnya cara ini akan lebih bagus jika kalian punya reference gambar. Referensi gambar sangat membantu untuk memvisualisasikan apa yang menjadi bayangan kalian. Kalian bisa gambar dulu jika kalian ahli menggambar, atau kalian bisa cari referensi di internet. Rasanya apa saja bisa dipakai ya. Kemudian saya gunakan crease juga di bagian sini untuk menambahkan detail di bagian hidung. Ya. Kemudian kita beralih ke mata. Nah, untuk mata sedikit tricky, kita lebih baik kita tambahkan bola mata dulu sebenarnya, supaya kita bisa tahu kira-kira matanya itu di mana. Namun untuk saat ini kita akan coba langsung aja ya. Nah, biasanya saya akan membuat lubang dulu, kemudian baru membuat bagian matanya. Yang menonjol. Karena ini seharusnya di sini ada bola mata kita. Ya, kira-kira bola matanya segitu. Kemudian saya akan balik ke layout, atau kita bisa tambahkan lagi, tapi lebih baik kita balik ke layout. Kemudian gunakan select tool. Kita tambahkan UV sphere, seukuran mata manusia. Kemudian di bagian mata ini kita gunakan mirror, dan mirror objeknya kita gunakan objek yang di sini supaya dia pas. Ya, kita bisa geser sedikit. Ya, di sini. Kemudian jika kurang besar, kita bisa besarkan sedikit. Saya rasa sudah cukup ya. Kita balik ke sculpt mode lagi. Pastikan kalian select objek yang benar, sculpt mode. Dan dinotoponya mati lagi. Kita harus hidupkan dinotopo lagi ya. Karena setiap kali pindah ke objek mode, dia otomatis mati.
Nah, kemudian, kita akan ikuti kantor dari mata, jika kalian mau buat matanya sebesar itu. Eee, saya akan gunakan crease di sini. Crease tool, kemudian mungkin saya akan tarik sedikit gunakan grab tool. Oh, eee, tarik ke bawah sedikit. Dan kita akan atur supaya, matanya itu sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita bisa coba haluskan. Kemudian tambahkan eyelid. Ada dua cara, kita bisa gunakan draw, sharp draw untuk eyelidnya. Tapi hati-hati, mungkin bisa jadi terlalu sharp di sini. Ya, misalnya seperti ini, hasilnya kurang bagus. Atau undo aja jika kurang bagus. Kemudian, kita bisa mulai increase, ini jadi 5, karena kita sudah masuk ke bagian detail. Berkecil. Dan biasanya dia menyatu bagian sini, jadi kita harus, satukan. Biasanya di sini, ini biarkan aja. Kemudian bagian bawah, kita tambahkan sedikit, seperti itu. Kemudian kita bisa, haluskan lagi. Nah, untuk membuatnya detail, kita butuh waktu sebenarnya. Saya rasa saya tidak akan membuatnya terlalu detail lagi, kita akan buat sedikit garang mukanya. Kita gunakan grab tool lagi. Dan kita bisa atur. Ya, sedikit garang. Ya, sebagian sini seharusnya ada eyelid juga. Sangat kecil. Sini eyelid. Jika terjadi kerusakan bisa gunakan, ini juga harusnya ada eyelid. What is it? Ya, sudut mata. Saya kurang tahu atau paham namanya. Dan bisa, memenuhi bagian sini ya. Ya, gunakan flat tool juga jika ini kurang flat. Nah, ini akan membantu sekali bagian sini untuk terbentuk ya. Gunakan grab tool jika dibutuhkan. Misalnya di bagian sini seharusnya agak naik. Kalian bisa atur-atur supaya lebih rapi dan
sesuai dengan seharusnya. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan detail lainnya, misalnya. Nah, untuk membuat lebih pas, kita bisa gunakan Grab Tool atau Align Deform. Saya gunakan Grab Tool supaya dia kepalanya nggak kayak gini ya. Sesuaikan aja dengan ukurannya. Harusnya kepalanya begini. Dan ya, mungkin ada dagunya. Apakah ada dagu orang yang kayak gini? Mungkin ada ya. Kemudian kita balik untuk mengatur sphere-nya. Dan ya, saya rasa kita mau tambahkan kuping. Untuk mendapatkan kuping, ini bagian yang susah untuk dibuat. Jujur saja, di bagian yang susah untuk dibuat. Lebih baik kita atur dulu bagian matanya supaya dia ke depan sedikit. Biar pas saja. Mungkin ke bawah sedikit. Ya, kita akan buat bagian kuping. Ini bagian susah, seperti yang saya bilang tadi. Dan saya akan mulai dari detail gunakan 12 dulu. Kita akan buat kuping yang biasa-biasa aja. Kira-kira kupingnya segini ya. Yang terpenting dasar awal pembuatannya. Kita harus tahu bentuk dasarnya, kemudian kita buat detailnya belakangan. Dan tidak usah takut jika tidak realistis karena memang dari awal objek ini dibuat untuk tidak terlalu realistis. Misalnya kamu buat ini untuk hal yang biasa, dalam arti kalau objek-objek tertentu itu tidak akan terlihat seluruhnya. Kecuali kalau kalian iklan anting, mau buat iklan anting mungkin ini harus detail, atau yang berhubungan dengan kuping harus detail. Atau kalian buat objek di kuping sendiri, karena ini kuping tangan itu susah, jadi kalian sudah buat premade-nya, kemudian ditaruh gitu aja. Tapi begini caranya. Saran saya, jika ingin membuat kuping harus ada gambar referensinya. Karena saya pun kadang lupa kuping seperti apa. Atau kita mungkin, karena kita jarang lihat kuping, akan lebih baik jika dibutuhkan model. Ya, harusnya masuk. Kemudian di sini ada semacam gini ya. Kemudian ada lubang
kalian mendengar, kecuali kalian tidak mau mendengar. Tidak ada lubang. Ya, ya seperti ini. Kemudian jika sudah, kita mulai untuk bagian detail. Kita bisa haluskan bagian-bagiannya, kemudian bagian sini seharusnya lebih tipis. Kita bisa haluskan. Kemudian gunakan yang saya biasanya mungkin bisa gunakan clay strip untuk menunjukkan ini bagian tegas dari kuping kalian. Sampai sini. Bisa, setelah itu clay strip masian. Sampai sini aja. Dan gunakan inflate. Dan di sini harusnya ada seperti ini ya. Dan di sini begini. Di sini tidak terlalu tebal, tentu saja. Sini juga tidak terlalu tebal. Walaupun sebenarnya tidak terlalu terlihat, tapi ya karena kita tahu, ya makanya kita lakukan hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkan sebenarnya. Uh. Nah, kalau kamu lihat di sini terlalu besar. Kalian bisa kecilkan, atur lagi, mungkin tambahkan smooth di sini supaya lebih halus. Kemudian kalian bisa tambahkan detail, ekstra detail lainnya jika memang dibutuhkan. Namun saya tidak akan membuat terlalu detail. Mungkin saya akan rubah ke 5 di sini untuk lebih detail lagi. Kita bisa gunakan grab. Supaya bisa terlihat lebih tipis. Meskipun jadi terlihat lebih besar ya. Bisa atur lagi. Ya, kita sudah mempunyai kuping yang ya standar, yang tidak detail dan kemungkinan besar bentuknya salah.
tidak sesuai dengan bentuk kuping pada umumnya tentu saja. Tetapi baik lagi nih kartun modelnya ya. Kita mau buatnya kartun, kita nggak mau model yang terlalu detail dan kita mau buat yang ya sesuatu yang acceptable dan saya rasa mungkin sampai di sini apa yang kita buat sekarang. Karena memang bagian detail inilah yang kalau kamu buat dari awal lagi bakalan lama dan ya susah itu diselesaikan. Bagian kuping, bagian tangan, ya itu bagian-bagian yang menurut saya bagian yang challenging dan kalian bisa berlatih membuat bagian-bagian itu dengan ya banyak cara tentu saja. Kita bisa gunakan tool-tool yang sudah ada di sini dan itu sangat capable untuk membuat apa yang kalian inginkan dan tentu saja dengan berlatih tiap hari kalian akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya, seperti di kuping saya ini masih terlalu tebal, tak bisa atur supaya lebih tipis lagi, lebih realistis lagi. Atau menurut kalian ini sudah cukup bagus? Ya, kalian bisa buat dengan hasil yang lebih maksimal dengan waktu yang lebih banyak ya. Terakhir, saya akan tambahkan sedikit bagian di sini. Biasanya ada bone, kemudian ada tenggorokan, nanti dikira cewek nanti, padahal enggak cewek, ini cowok. Dan kalian bisa atur bagian muscle-nya, kemudian bagian otot lengannya. Kemudian mungkin ya sampai di sini aja. Setelah ini kita akan membuat sesuatu yang lain, objek yang lain yang lebih berbeda, mungkin bangunan atau kita akan juga buat posenya, animasinya. Kita akan gunakan armature. Kita bisa tambahkan tekstur di sini dan kita bisa tambahkan rambut juga. Ada dua cara tentu saja untuk menambahkan rambut. Kita bisa gunakan sculpting juga. Atau kalian juga bisa gunakan particle di sini. Kita bisa tambahkan particle modifier sehingga bisa menambahkan rambut di kepalanya. Ya. Oke. Jika kalian merasa ingin melihat ini dengan cara yang berbeda, kalian bisa lihat dengan preset-preset matchup di sini. Kalian bisa juga gunakan studio, light, atau flat. Tapi saya biasanya pakai yang biasa, ya matchup biasa. Atau kalian bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan dan apa yang lebih baik buat kalian ya. Dan terakhir, bagaimana hasil rendernya? Biasanya wajah manusia itu smooth, jadi saya akan atur ke smooth. Seperti ini. Tentu saja hasil rendernya hanya putih-putih begitu saja, tidak ada hasil khusus yang bisa dibilang menarik atau bagaimana. Kalian bisa tambahkan beberapa warna, mungkin di sini color untuk light-nya bisa diatur sedikit berbeda. Hanya untuk menunjukkan ada depth di situ. Kemudian kalian bisa buat ini shading-nya sedikit berbeda. Seperti dulu kita bisa gunakan color vertex color, namun rasanya sudah terlalu lama saya untuk buat videonya. Nah, kita bisa buat yang sederhana aja. Kita bisa tambahkan semacam tekstur untuk next texture semacam itu.
Kita bisa gunakan next texture, kemudian kita bisa tambahkan, um, kita bisa tambahkan di sini ada wireframe value, texture coordinate. Nah, ini yang kita butuhkan, texture coordinate. Dan juga kita bisa ke vektor, kemudian kita bisa pilih mapping. Saya akan pilih yang objek, vektor, kemudian next texture, noise texture, dan tambahkan RGB, bukan, RAM, color RAM, supaya warnanya sesuai dengan kemauan saya ya. Color, masukkan ke sini base color. Nah, kemudian kita bisa atur detailnya, misalnya mau detailnya lebih besar, scale-nya lebih banyak, seperti ini. Tapi saya kurang suka dengan distortionnya malah membulat-bulat gini. Saya akan kurangi sedikit, distortionnya sedikit aja, nggak terlalu banyak. Kemudian jika kalian ingin membuatnya lebih berbeda, karena nggak semua seperti ini mungkin ya, kalian bisa gabungkan lagi, tapi dengan multiple model noise di sini, kalian bisa tambahkan mix, mungkin RGB, kemudian ada bukan noise, kemudian voronoi, bright texture di sini, color 1, color 2, gabungkan. Dan kita bisa atur scale-nya supaya lebih, ya, kita bisa tambahkan randomize di sini. Bisa atur-atur mungkin smooth F2, tahu, terserah. Kita tunggu shadow compilation-nya dulu. Seperti ini. Dan jika kalian merasa kurang puas, kita bisa tambahkan satu lagi. Ini disebut dengan bump. Tambahkan bump. Saya rasa lebih baik kita ambilnya dari sini. High. Semoga pas. Kemudian masukkan ke normal. Tunggu shading-nya sebentar. Kemudian strength-nya kita bisa atur sedikit turunnya. Sedikit saja, karena kita nggak butuh terlalu banyak detail di sini. Kemudian kita bisa atur juga warna color. Misalnya di sini biasanya agak kebiruan begitu ya. Mungkin seperti ini. Terlalu biru. Kemudian bagian mata mungkin kalian bisa atur dengan warna yang sama. Kita tinggal ambil material yang sama juga. Kita bisa atur. Saya akan atur ke sini biar nggak terlalu berat. Dan biasanya saya atur di sini environment-nya jadi black supaya kelihatan lebih, ya, seperti ini. Oke, saya akan render. Ada dua cara render tentu saja. Kalian bisa gunakan render EEV biasa dan hasil EEV
Ya, seperti yang ada di viewport, tidak ada perubahan yang terlalu mencolok dari sana. Cara lain tentu saja kita bisa gunakan, eee, cycle dan kalian bisa gunakan GPU jika GPU kalian cukup atau bisa dipakai. Kalian juga bisa gunakan denoising untuk hasil yang mungkin kalian suka hasilnya. Sampai di sini, ini adalah hasil dari sculpting menggunakan Blender 292 dan kita gunakan Dino dan kita render secara sederhana. Sampai ketemu di video selanjutnya, kita akan membahas tentang membuat desain lainnya, mungkin tidak, desain organik, tapi kita akan buat desain-desain yang lebih seperti bangunan, atau kita akan membuat desain seperti pesawat terbang atau, objek-objek yang hard surface.